Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan satu video pembelajaran. Pemerintahan yang otoriter. Itu hal kan pas hai padam belum nyala. Jadi teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih itu seks. Keadilan menuntut perubahan sistem pemerintah, politik internal yang semakin menonjol. Oleh karena Uni Soviet yang dianggap sebagai penyelamat dan Latar belakang dari terpecahnya negara Cekoslovakia. Hal ini pada awalnya Cekoslovakia merupakan negara komunis di daratan Eropa Tengah. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Cekoslovakia muncul pada tahun 1918 dengan nama Republik Sosialis Cekoslovakia dan berpusat di Praha. Runtuhnya negara komunis ini mulai muncul setelah adanya revolusi Bludru yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 1989. Kemudian hal ini berimplikasi pada gerakan yang menuntut perubahan dan sistem pemerintahan yang ada. Di sisi lain, hal inilah yang mendorong Alexander Dubček memberi gagasan dan tuntutan pada pemerintah untuk melakukan reformasi. Hal ini bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan komunis dengan sistem demokrasi. Melalui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, memberikan dukungan moral kepada gerakan pro-demokrasi di Cekoslovakia. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk membuka dialog kepada pihak yang oposisi dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Maka hal inilah masuk ke dalam kategori tanggung jawab negara dan bagaimana suksesi di dalam negara Cekoslovakia itu terjadi. Halo teman-teman, di sini aku akan ngejelasin tentang pengertian dan konsep tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, di sini pengertian tanggung jawab tidak hanya ada di satu tempat, yaitu secara umum, namun bisa secara dalam aspek-aspek yang lain. Yang pertama ada aspek hukum. Kali ini ada tanggung jawab negara menurut hukum internasional. Menurut Dictionary of Law, tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit, yaitu answerability or accountability. Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Nah, konsep tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan terhadap apa yang telah dibebankan. Sikap tanggung jawab melatih manusia untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan memiliki rasa kepedulian terhadap diri sendiri, Tuhan, lingkungan, masyarakat, negara, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu suksesi negara. Nah, suksesi negara ini berasal dari kata state of succession, artinya pergantian atau penggantian negara. Nah, yang digantikan ini adalah suatu kedaulatan, tanggung jawab, atau suatu wilayah. Kita akan membahas tentang suksesi negara berdasarkan cangkupan wilayahnya. Yang pertama, di sini ada suksesi universal dan suksesi parsial. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang suksesi universal. Nah, suksesi universal ini merupakan apabila suatu negara itu habis dibagi-bagi menjadi negara lain dan akibat hal itu merubah identitas nasional negara tersebut. Artinya negara yang semula itu identitas nasional itu habis karena pemecahan negara tersebut. Artinya tidak ada jejak dari negara pendahulu tersebut. Kemudian di sini ada suksesi parsial. Suksesi parsial dalam bentuk predecessor state ke successor state, yakni negara yang wilayahnya itu memisahkan diri dengan cara memerdekakan atau bergabung dengan negara lain. Baik, di sini teman-teman
saya ingin menyampaikan materi keempat mengenai faktor utama penyebab terjadinya revolusi Beludru. Revolusi Beludru merupakan faktor utama pendorong terjadinya atau terpecahnya Cekoslovakia. Revolusi Beludru terjadi pada tahun 1980-an. Hal utama yang mendorong revolusi Beludru ini adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan rezim komunis yang ada di Cekoslovakia. Rezim komunis pada saat itu menerapkan pemerintahan yang otoriter. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembatasan dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Rezim komunis ini juga membatasi kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta tidak adanya keadilan pada saat itu. Hal tersebut merupakan faktor pendorong utama yang mengakibatkan terjadinya revolusi besar-besaran di seluruh wilayah Cekoslovakia pada saat itu, yang menuntut adanya transparansi. Kemudian masyarakat pada saat itu menuntut adanya reformasi politik, demokratisasi, serta kebebasan. Revolusi Beludru juga merupakan puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim komunis. Ketidakpuasan ini diakibatkan karena masyarakat menghadapi tekanan politik yang keras dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Cekoslovakia setelah revolusi Beludru dipengaruhi oleh perbedaan etnis dan politik internal yang semakin menonjol antara Ceko dan Slovakia. Setelah sejarah yang berbeda, identitas budaya yang unik dan pandangan politik yang beragam menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Meskipun revolusi itu bertujuan untuk demokratisasi, negosiasi politik untuk mencapai kesepakatan yang memadai antara kedua kelompok gagal. Memperburuk hubungan antara mereka, perjalanan menuju pembubaran Cekoslovakia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan politik, etnis, dan tuntunan politik yang semakin kuat dari Slovakia, dengan keinginan untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas urusan dalam negeri mereka sendiri. Pada akhirnya, tuntunan tersebut memuncak dalam pemisahan damai antara Republik Ceko dan Republik Slovakia pada Januari 1993. Setelah revolusi Beludru, Cekoslovakia mengalami perubahan politik mendalam, memicu pembentukan pemerintahan baru di Republik Ceko dan Republik Slovakia. Di Republik Slovakia, tuntunan otonomi dan kemandirian jauh lebih kuat, dengan keinginan untuk kontrol yang lebih besar atas urusan dalam negeri mereka sendiri. Cekoslovakia secara damai memisahkan diri menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia, menandai hasil dari perjuangan politik yang panjang dan kompleks serta menegaskan kekuatan tuntunan otonomi di kedua wilayah tersebut. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh dari revolusi Beludru ini. Revolusi Beludru sendiri adalah gerakan protes nasional di Cekoslovakia yang terjadi pada bulan November sampai Desember pada tahun 1989. Nah, para mahasiswa melakukan unjuk rasa ini untuk memperingati Hari Pelajar Nasional. Mereka tidak mengetahui bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan akan memicu peristiwa penting mengakhiri kekuasaan komunisme di negara tersebut. Salah satu tandanya adalah dengan pengunduran diri para petinggi Partai Komunis Cekoslovakia, dan 4 hari kemudian Partai Komunis Cekoslovakia mengumumkan bahwa mereka meletakkan kekuasaan dan menghilangkan kekuasaan absolut Partai Komunis di pemerintahan. Dan pada tanggal 29 Desember 1989, koalisi dengan kekerasan mengangkat Václav Havel menjadi presiden Cekoslovakia yang demokratis. Jika tidak ada perkembangan dramatis yang terjadi di negara-negara blok komunis lainnya, maka tidak ada namanya revolusi Beludru atau bisa disebut dengan revolusi Velvet. Lebih lanjut lagi, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya revolusi Beludru bagi peta politik internasional adalah negara-negara komunis di Eropa banyak yang runtuh, sedangkan negara yang menganut sistem demokrasi terus eksis dan berdaulat. Revolusi Beludru yang terjadi pada akhir periode 1980-an banyak membawa dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik masyarakat. Perubahan demokrasi dialami tidak mudah karena proses yang dijalani oleh masyarakat yang pernah dikuasai oleh sebuah kekuasaan otoriter. Negara dengan struktur sosial dan ekonomi yang sosialisme sebagai warisan masa lalu begitu kuat hingga tidak mudah untuk dirubah hanya dengan 4 tahun saja. Republik Ceko mengalami banyak peristiwa politik yang membawa proses tersebut ke arah sivilisasi dan kemajuan kebudayaan.
Tetapi karena kekurangnya biaya dan proyek yang diberikan oleh pemerintah, ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan pendidikan dan kesehatan tidak dapat menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dampak yang terjadi akibat revolusi Beludru sangatlah besar. Setelah terlepas dari Partai Komunis, Cekoslovakia mulai membangun negara dengan menerapkan asas demokrasi, yang dimana munculnya kebebasan berpolitik. Pada tanggal 1 Januari 1993, negara Federal Republik Ceko menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada keraguan dari dampak revolusi Beludru yang dramatis pada tahun 1989, yang dimana membawa Cekoslovakia di jalur menuju demokrasi. Pemerintah baru yang demokrasi meliberalisasi hukum negara dengan baik dalam bidang politik maupun ekonomi yang menciptakan masyarakat yang sangat terbuka dan bebas. Cekoslovakia awalnya dikenal dengan nama Bohemia karena warganya banyak yang merupakan pendatang dari suku Boyan. Terjadinya pertemuan antara pihak Czekia dan Slovakia di Pittsburgh pada tahun 1917 yang kemudian Pennsylvania yang mendorong penyatuan kedua negara tersebut. Pada Oktober 1918, Republik Czekia resmi menjadi republik. Praha adalah ibu kota Republik Cekoslovakia. Nama Cekoslovakia berasal dari dua kelompok etnis. Kelompok Ceko atau Bohemia mendominasi wilayah barat negara dan kelompok Slovakia mendominasi wilayah timur. Pada awalnya, Cekoslovakia adalah negara maju, tetapi sistem ekonomi terpusat membuatnya lama-kelamaan mengalami suatu kemunduran. Ini adalah alasan mengapa banyak orang menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya diciptakan oleh Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček terpilih sebagai sekretaris tertinggi Partai Komunis. Pada masa itu, kebijakan Dubček yang lebih longgar, seperti melonggarkan pengawasan media, mendorong reformasi produce pairing dan produce summer. Pada tahun berikutnya, Dubček mundur karena ketidakpastian dalam menjalankan kebijakannya. Dia diganti oleh Gustav Husak, seorang yang pro-komunis. Setelah itu, Cekoslovakia dibagi menjadi dua federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Tahun 1988, gerakan aktivis menjadi lebih kuat. Pada 25 Maret 1988, Gereja Katolik turut serta dalam demonstrasi dengan menyalakan lilin di Bratislava. Pasukan Uni Soviet terakhir kali meninggalkan Cekoslovakia pada 27 Juni 1991 dan Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum demokratis pertama sejak 1946. Dan terpecahnya Ceko dan Slovakia terjadi setelah revolusi Beludru. Setelah berunding, akhirnya para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia dan membentuk Republik Ceko dan Republik Slovakia. Pemisahan ini resmi berlaku sejak 31 Desember 1992 dan keduanya memutuskan menjadi negara merdeka pada 1 Januari 1993. Jadi teman-teman, berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Cekoslovakia merupakan gabungan dari Uni Soviet yang dimana pada masa Perang Dunia Pertama. Negara tersebut merupakan gabungan dari dua etnis dan dua wilayah, yang dimana Ceko merupakan wilayah yang mendominasi wilayah barat, sedangkan Slovak wilayah yang mendominasi bagian timur. Mereka menganut sistem komunis dalam menjalankan pemerintahannya. Revolusi Beludru atau yang biasa disebut dengan revolusi tenang, yaitu di mana rakyat dari dua etnis tersebut menuntut adanya perubahan sistem, yang dimana mereka ingin dari sistem komunis menuju ke sistem demokrasi. Mereka juga menuntut adanya perubahan sistem dalam ekonomi, politik, dan sosial. Jadi teman-teman, menurut teori, suksesi tersebut masuk ke suksesi teritorial yang dimana terpecahnya negara menjadi dua atau menjadi negara baru.